Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah, kelas 5C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Islam Riau. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar RPP kelas tinggi, yaitu kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum belajar, coba dilihat di sekelilingnya. Kalau ada sampah, diambil dan dibuang ke tong sampah yang telah disediakan. Sudah? Berarti siap ya untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Baik, sebelum belajar, coba ketua kelas pimpin doanya. Siapa berdoa mulai? Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, Ibu cek kehadiran kalian hari ini ya. Aika, Ada, Bu. Miftah, Ada, Bu. berarti hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian semua, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Nah, jika tidak ada kepentingan, jangan keluar rumah. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Hari ini kita sudah memasuki tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Subtemanya subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mendengar teks laporan yang dibacakan siswa, dapat menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Nah, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa dapat mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Nah, setelah membaca teks, siswa dapat mengklarifikasi hewan berdasarkan cara pengembangbiakan secara alfifar, serta manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa dapat melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara alfifar dan vivifar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa dapat menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar. Nah, yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa dapat menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, coba dibuka di bukunya halaman 17. Sudah? Di situ ada sebuah teks tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Nah, ayo kita baca sama-sama. Coba didengarkan ya. Setelah itu nanti anak ibu lanjuti ya. Oke. Teks tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Nah, kegiatan ekonomi negara ASEAN umumnya adalah petani, pekebun, namun beberapa negara memiliki kegiatan utama lain seperti Singapura. Singapura adalah negara yang memiliki kegiatan utamanya yaitu sektor dari industri atau jasa. Nah, sedangkan Brunei Darussalam bertumpu pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Nah, Miftah, selanjutnya di alinea kedua dibacakan. ASEAN adalah persatuan dari negara-negara di Asia Tenggara karena terletak Asia Tenggara yang berbeda pada daerah tropis. Maka negara ini memiliki curah hujan tinggi dan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga pertanian dan perkebunan bisa berkembang pesat di negara-negara ASEAN. Padi merupakan makanan pokok dan hasil pertanian. Di ASEAN, pusat-pusat pertanian utama adalah Jawa dan Bali. Selain padi, tanaman perkebunan juga berkembang pesat. Kopi dan
Baik, sudah ya. Berarti kita bahas dan kita baca. Jadi anak-anak ibu semua mengerti ya pekerjaan atau pekerjaan negara ASEAN itu mayoritasnya pertanian. Ada juga beberapa negara yang pekerjaannya itu mengandalkan jasa dan industri. Contohnya itu Singapura, Brunei Darussalam itu yaitu pertambangan atau minyak bumi. Baik, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompoknya terdapat 2 orang. Coba diskusikan di bukunya, situ ada tentang letak geografi ASEAN. Setelah didiskusi, Ibu harap anak Ibu dapat menyampaikan kondisi dan kondisi geografis ASEAN dan kehidupan ekonominya seperti apa. Dimulai dari sekarang ya, didiskusikan. Ayo. Ada kan di situ letak geografis dan kondisi ekonomi negara Asia Tenggara? Ada kan di bukunya? Coba didiskusi, nanti Ibu tunjuk perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan kesimpulan atau penyampaian kembali apa yang diketahuinya dan telah didiskusikan bersama. Mengerti? Sudah? Baik, coba Miftah sampaikan bagaimana letak kondisi negara ASEAN dan ekonomi negara ASEAN. Secara geografis wilayah ASEAN terletak pada 29,1 derajat lintas utara, 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat BT 141 derajat. BT 141 derajat. BT wilayah yang memiliki luas 2.257 km persegi ini terletak antara 2 samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, serta terletak antara 3 benua, yaitu Asia, Australia, dan Amerika. Iklim negara di Asia Tenggara adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Hal ini karenakan wilayah Asia Tenggara terletak di daerah ekuator, yang mana angin musim dan guguran di Australia berdatangan dan angin besar dari subtropis menyebabkan tekanan udara di antara 2 wilayah. Jenis tanah di wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi 3, ini dangkalan Sunda, Suhul, dan juga rangkaian pegunungan muda. Akibat perbedaan ini terdapat beberapa rangkaian gunung berapi masih aktif seperti di wilayah Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Ya, baik. Berarti sudah mengerti ya kelompoknya ya, sudah menyampaikan kesimpulannya atau apa-apa yang sudah didiskusikan. Baik, Ibu akan jelaskan lagi. Nah, kondisi geografis ASEAN dan kehidupan ekonominya, yang dimana secara kita lihat dari geografis wilayahnya, wilayah yang memiliki negara ASEAN itu memiliki wilayah 2.257.000 km kubik. Ini terletak antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, serta terletak antara 3 benua. Ada yang tahu benua apa aja? Benua Asia, Australia, dan Amerika. Oke, baik. Nah, iklim di negara Asia, siapa yang tahu ada iklim apa aja? Yang telah disampaikan kelompok tadi ada mengatakan ada 2 iklim di negara Asia, yaitu ada iklim tropis dan yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oke, baik. Nah, hal ini dikarenakan wilayah Asia Tenggara itu terletak dari 2 ekuator, yang mana angin musim dan guguran di Australia berdatangan dan angin pesat dari subtropis menyebabkan tekanan udara di antara 2 wilayah. Nah, kondisi ekonomi negara Asia Tenggara ini yaitu kebanyakan mayoritasnya bisa dikatakan mengandalkan sektor pertanian.
beberapa negara berdasarkan menghasilkan jasanya dalam bentuk industri. Contohnya itu Singapura, Brunei Darussalam, yaitu mengandalkan impor lebih banyak minyak bumi dan bahan tambang. Nah, di situ sudah paham? Baik. Di sini ibu akan membacakan tentang sebuah teks. Nanti disimak anak-anak ibu menyimak, menuliskan serta mendiskusikan dalam bentuk diagram Venn. Ngerti? Dalam bentuk diagram Venn apa-apa saja yang ibu sampaikan dari teks yang ibu bacakan. Mengerti? Didengarkan ya. Di sini ibu akan membacakan sebuah teks tentang hewan-hewan yang hidup di negara Asia, yaitu yang pertama di negara Thailand. Hewan nasional Thailand itu adalah gajah. Makanya Thailand itu dikatakan negara gajah. Negara Thailand itu juga termasuk negara yang tidak pernah dijajah. Oke, baik. Di negara gajah putih, dia dikatakan negara gajah putih ini. Terdapat di situ gajah India yang merupakan subspesifikasinya dari gajah Asia. Nah, yang kedua negara Myanmar. Negara Myanmar ini menjadikan harimau sebagai hewan nasional Myanmar, juga melindunginya. Nah, selanjutnya negara Filipina. Ada dua hewan yang di situ, hewan nasional Filipina, ada kerbau dan ada juga elang Filipina. Di Singapura, siapa tahu Singapura hewan nasionalnya itu apa? Singa. Singa, oke, baik. Singa menjadi prestasi bagi Singapura sehingga hewan buas ini menjadi simbol nasional mereka. Makanya dia dikatakan dengan Singapura. Siapa pernah ke Singapura? Nggak pernah? Ibu juga nggak pernah ke Singapura. Baik, selanjutnya Laos. Laos hewan nasionalnya itu yaitu gajah India. Selanjutnya itu Vietnam. Oke, selanjutnya yaitu Vietnam. Nah, hewan Vietnam itu terkenal dengan kerbau air. Ada yang tahu kerbau air itu seperti apa? Nah, sebagai negara agresif, tentu saja kerbau memiliki kontribusi penting. Vietnam menganggapnya sebagai hewan yang sangat dekat dan berjasa bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan petani. Nah, biasanya di daerah-daerah Jawa kan kebanyakan mayoritasnya kan pertanian. Jadi orang itu memanfaatkan kerbau air itu untuk mengapain sawah, tahu kan? Nah, untuk membajak sawah gitu kan. Nah, itu kerbau air. Nah, selanjutnya negara Indonesia. Ada yang tahu negara Indonesia hewan nasionalnya apa? Terus? Elang. Iya, Indonesia ya ada komodo. Mungkin sekarang komodo bisa dikatakan hampir punah ya karena jarang ditemui. Selanjutnya itu elang Jawa. Selanjutnya negara Timur Leste. Nah, hewan nasional Timur Leste itu buaya yang dikenal mampu melindungi telurnya sampai menetas dengan selamat. Selanjutnya negara Kamboja. Hewan nasionalnya itu adalah lembu hutan. Oke, baik, dari teks yang ibu bacakan tadi coba ditulis apa-apa saja yang ibu katakan. Kemudian nanti setelah hasil diskusi kelompoknya tentang teks tadi disampaikan ke depan ya, tentang hewan-hewan apa, tentang apa yang telah ibu bacakan dari teks tersebut. Mengerti? Mulai dari sekarang ya. Sudah? Kita isi ke depan hasil diskusinya, kemudian disampaikan ya kepada teman-temannya. Cukup 3 negara aja. Yang lain coba diperhatikan kelompok lain.
Udah ya, Kak? 2 aja. Bilang tadi kan. Udah kan? Thailand, contoh hewannya adalah gajah. Filipina, contohnya adalah kerbau dan elang. Oke, berarti ini semuanya sudah mengerti ya. Terima kasih ya Miftah. Baik, berarti sudah mengerti ya pembelajaran kita hari ini. Tadi negara ASEAN itu memiliki dua musim Kak, mempunyai iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim apa aja tadi? Musim kemarau Dan musim penghujan. Sekarang musim apa ayo? Hujan. Hujan karena awal tahun ya. Oke baik. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu tadi negara ASEAN mayoritas pekerjaannya yaitu ekonominya itu mengandalkan dari sektor pertanian dan juga ada beberapa negara yang menghasilkan yang memanfaatkan jasa atau industri. Salah satunya Singapura dan Brunei Salam memanfaatkan minyak bumi atau pertambangan, dan negara Asia juga memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim yaitu musim panas dan musim hujan, dan letak geografisnya itu memiliki luas 2.257 km persegi. Nah, ini terletak antara 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan India. Sudah, sini ada yang paham, mengerti ya. Baik, sebelum pembelajaran kita ditutup, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat tugas yaitu tentang hewan-hewan yang hidup di negara ASEAN, kemudian dibuat dalam bentuk diagram pen. Mengerti? Dan minggu depan akan dikumpulkan ya, kasih ke ibu ya. Oke. Ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Tentang sembari tugasnya tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke. Pembelajaran kita tutup. Sebelum ditutup, ibu harap anak ibu tetap menjaga kesehatannya ya, jangan keluar kalau tidak ada kepentingan. Oke baik, ketua kelas coba pimpin doanya. Siap, kelas. Berdoa. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.